Ya, Mas Opal sudah dijelaskan terkait judulnya tadi apa ya, Mas? Mengenal dasar public speaking. Ya, dasar-dasar public speaking gitu. Mudah dipahami, terima kasih. Banyak materi-materi yang emang mendukung ya untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan di sini terkait, tadi kan disampaikan ada 4 elemen-elemen ketika kita akan memulai presentasi atau kita akan mulai public speaking seperti itu ya, Mas. Nah, yang poin terakhir ada mengatasi rasa takut, Mas. Nah, setiap orang itu ketika maju ke depan itu pasti mengalami rasa was-was ataupun rasa takut. Bahkan ketika saya mengalami sendiri itu sampai kebelat BAP gitu. Iya, maciora. Sampai emang ya karena mungkin efek rundak itu sih, Mas ya. Jadi sampai banyak sekali lah pikiran-pikiran kacau yang emang membuat apa yang akan saya sampaikan itu sampai blank gitu, Mas. Nah, untuk cara mengatasi rasa takut itu ketika saya sudah memulai presentasi nih ya, Mas, sedang menjelaskan kepada teman-teman saya, terus ada blank tuh di situ di tengah-tengah tuh, Mas. Nah, saya itu kadang bingung, saya akan memulai dari mana, atau out of topic dari pembicaraan saya, atau mau saya membahas apa, itu kadang saya bingung, Mas, mau saya isi dengan apa. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti itu, apa yang saya lakukan ketika di tengah jalan nih, saya blank gitu, Mas, benar-benar blank tentang materi, tentang kekhawatiran saya ketika mau out of topic itu, takut, ini gimana sih presentator kok nggak sinkron omongannya kayak gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas Vincent. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman. Mbak Anggun, mau bertanya nggak, Mbak Anggun? Ilmu kita public speaking ya, untuk berbicara di depan umum, kadang ada kendala-kendala apa yang teman-teman dapat ketika kita mau melakukan public speaking atau berbicara di depan umum? Silakan, barangkali mau ditanyakan nggak apa-apa, nanti kita sharing-sharing bersama. Udah pada jago-jago kayaknya. Nah, iya, ngeri Mas Vincent, ngeri. Nopal, kamu nggak tanya, kamu di numpang tidur. Dan Mbak Wildanisa, jadi saya mau tanya terkait terkadang dalam presentasi saya seringkali mengalami reaksi yang berbeda gitu. Jadi pada awalnya saya merasakan percaya diri penuh gitu ya. Tapi di tengah presentasi ini saya merasakan reaksi yang berbeda pada tanggapan audiens gitu. Jadi audiens ini ya yang tadi Mbak Alia bilang bahwasanya kalau kita melihat teman-teman atau audiens punya ekspresi yang berbeda, tentu kita jadi overthinking gitu kan. Nah, itu tuh mempengaruhi saya pada saat saya presentasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola reaksi atau tanggapan dari audiens agar tidak mempengaruhi kepercayaan diri saya, Mas Ufal. Iya. Paham. Bisa dipahami ya Mas Ufal pertanyaan saya? Ya, saya sangat paham. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mas Oval kayaknya ingat tuh. Aduh, ya, ini tentang ya Mas. Saya juga lupa, makanya saya alihkan.
tugas Oke, moderator tadi itu. tentang nervous ya Mas Mizan. Pada intinya tentang nervous. Bukan, Mbak. Tentang ketika kita itu di tengah jalan itu blank. Ketika saya sedang menyampaikan suatu hal, di tengah jalan itu blank. Nah, saya itu bingung mau ngomong apa, mau ngomong materi juga lupa. Kalau kita mau membahas sesuatu yang lain itu takut audiensnya itu ngira kita itu lagi ngomong apa sih, kok out of topic sama pembahasannya, kayak gitu. Itu saya itu harus gimana? Kalau seperti itu. Soalnya emang keluh kesah saya sih. Kalau saya pribadi ya Mas, jujur emang itu sangat mengganggu pikiran juga, mengganggu saya juga kadang. Tapi ketika saya seperti itu, saya menanggapinya dengan cara menghadirkan audiens dalam ngeblanknya saya itu. Berarti saya melibatkan audiens. Misalnya kayak, oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu, kayak gitu. Jadi kita pas waktu kita nanya kayak gitu tuh sambil menenangkan diri kita, terus kita lebih memfokuskan lagi tadi yang membuat kita ngeblank itu apa, terus buat koreksi di situ sebentar, langsung melanjutkan yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau dari saya pribadi, barangkali dari Mas Oval atau Mbak Wildanisa mau menambahkan, atau teman-teman yang lain juga boleh menanggapi. Iya, boleh menanggapi. Silakan. Ya, Mas Misan, mungkin kalau dari saya sendiri ya Mas Misan, kita kan setiap orang juga berbeda cara mengatasi masalah yang berbeda pula. Jadi gini, kalau misal saya dari presentasi ya, misalnya presentasi, terus tiba-tiba di tengah jalan, di tengah presentasi itu tiba-tiba ngeblank, dari hilang semua. Saya biasanya melakukan apa ya, kayak mengalihkan, emang keluar dari materi dulu sejenak. Itu pendekatan kepada audiens. Tadi seperti Mbak Dias katakan juga, contohnya sampai sini ada yang belum paham, kita sambil ke belakang, kalau misal kita punya catatan, sekalian ambil catatan gitu. Kalau saya gitu cara mengatasinya. Sampai sini ada yang masih ada yang kurang paham gitu, atau ada yang mau ditanyakan, nanti sambil ambil catatan. Kalau misal ada catatan ya itu. Kalau misal nggak ada, mungkin kita juga bisa tenangin diri sejenak sambil mikir. Tadi kita sudah menjelasin dari mana, urutin lagi. Ya di pikiran kita aja. Kalau menurut saya begitu. Kalau pengalaman saya seperti itu, Mas Misen. Oh, baik Mas. Jadi bisa kita isi dengan komunikasi sama audiensnya kayak gitu ya Mas, terkait topik yang sedang dibahas kayak gitu ya. Iya Mas. Kalau bercanda ya apa? Mas iya. Sama Mas Nopal. Baik Mas, terima kasih sudah dipahami. Terima kasih Mbak Tias. Iya, sama-sama. Bisa diterima ya Mas Mizan? Bisa, aman. Oke. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Anggun yang akan dijelaskan oleh Mbak Tias juga. Bagaimana kita harus menanggapi perbedaan sikap dari audiens? Nah, kalau misalnya yang pertama emang mental block ya, yang kedua itu misal kita lagi eye contact, terus tiba-tiba dia itu melotot ke kita. Nah, terus kita overthinking. Kita nggak tahu apakah dia melotot ke kita, apa emang dia itu dari sananya melotot. Gitu. Nah, yang perlu dijelaskan lagi itu overthinking kita. Jadi harus merubah mindset. Atau mungkin emang misal itu lagi matikan kita banget, tiba-tiba HP
Nah, kemungkinan juga audiens tersebut sedang ada keperluan yang ada di HP gitu loh, nggak hanya fokus ke kita doang. Iya. Itu pendapat saya, pendapat saya yang bangun. Kita tanya ke Mas Sofal, ada pendapat lain? Atau teman-teman juga boleh menanggapi ya teman-teman. Kita berdiskusi, bukan menggurui. Iya, anjir, ngeri banget. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak Tias? Bagaimana kita harus menanggapi perbedaan sikap dari audiens? Izin masuk, ada tambahannya, itu pertanyaannya kurang lengkap. Ini menjaga kepercayaan diri juga, Mas Sofal, Mbak Tias, dari Kepercayaan diri. Iya. supaya tetap stabil. Ya, siap. Oke. Perubahan sikap audiens ya, kalau menurut saya ya, itu tergantung first impression yang kita kasih ke audiens. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya ini orang yang nggak bisa bercanda, ya nggak bisa humor. Kalau misal di presentasi, kalau saya pengennya itu awal presentasi itu kita bikin humor terlebih dahulu. Maksudnya pada saat pembukaan juga kita bikin humor. Jadinya first impression yang tertanam pada audiens itu, wah asik nih orangnya, lu asik bang, asik sendiri bang. Misal gitu, itu mungkin yang perlu diperbaiki oleh Bang Gun. Saya nggak tahu, saya juga masih belajar ya. Ini masih kemungkinan, mungkin yang perlu diperbaiki first impression-nya sih, untuk menjaga kestabilan dari perubahan, untuk kestabilan dari sikap audiens gitu. Menurut saya first impression itu berpengaruh tuh. Terus bagaimana untuk menjaga kepercayaan diri? Sebenarnya kalau kepercayaan diri itu kan timbul dari diri kita sendiri ya. Kalau menurut saya ya, kita itu bakalan lebih percaya diri. Ya itu perkataan Bulis, saya masih ingat banget waktu semester 1 perkataan Bulis. Rasa percaya diri itu akan timbul ketika kita menguasai materi. Kita harus benar-benar seolah-olah kita menguasai sekali materi yang sudah kita dapat. Nah itu nantinya akan timbul kepercayaan diri kita. Kita ngomongnya akan lebih leluasa karena kita sudah mempunyai sumbernya, kita sudah mempunyai dalilnya dan lain sebagainya. Kita maka akan lebih percaya diri gitu. Itu kalau menurut saya itu penguasaan materi sih. Balik lagi ke tadi, untuk mengatasi rasa percaya diri ya mungkin solusinya dengan penguasaan materi yang lebih mendalam atau lebih kuat. Kita menguasai materi yang sudah kita dapat atau yang akan kita presentasikan. Kemudian yang tadi, bagaimana ketika terdapat perubahan sikap di tengah-tengah presentasi gitu misal, ya kita harus membangun first impression yang lebih baik lagi gitu. Menurut saya seperti itu Mbak. Silakan barangkali teman-teman mau berpendapat lain, nggak apa-apa ya. Mas Misen berpendapat Mas, mau nggak? Maunya pendapatan Mas. Pendapatan. Itu Mas saya juga mau. Ya gimana Mbak Anggun? Blank di tengah jalan ya. Saya kira tadi ya, untuk menguasai teknik kita untuk dalam rangka mencoba untuk melahap semua
melahap semua waktu yang ada, itu memang salah satunya adalah yang paling wajib atau yang paling sangat primer itu ya menguasai materi, sebetulnya itu. Jadi nanti saya juga banyak ritual yang secara pribadi my experience ya, pengalaman-pengalaman saya untuk mengatasi bagaimana blank di tengah jalan. Salah satunya misalnya nanti saya berikan lah ya, ini berikan salah satunya adalah sebelum kita mau presentasi nih Mas ya, ini yang masih mic on Mas Sofal itu di anu dulu Mas, dihentikan dulu. Nah, semuanya dihentikan dulu ya mikrofonnya. Salah satunya ya, ini salah satu triknya saja. Nah, karena saya santri gitu, karena saya santri itu saya menggunakan tradisi-tradisi santri yang dilakukan oleh beberapa kiai-kiai saya. Nah, salah satunya adalah ketika mau presentasi, saya mau tampil di depan umum ya, tentunya yang cukup lumayan lah, misalnya di forum-forum apa namanya itu nasional lah. Saya pernah alhamdulillah menjadi pemateri, walaupun itu Zoom meeting, kadang-kala juga apa namanya, itu keberkahan saya dulu itu Zoom meeting sama offline-nya juga ada, itu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kominfo. Itu bisa sampai 15 menit atau 10 menit itu saya bisa apa namanya itu ada uangnya kira-kira begitu. Nah, itu saya memang persiapan betul, hanya 10 menit aja saya menyampaikan, dan itu materi PowerPoint-nya itu sudah harus betul-betul saya persiapkan sekitar 10 sampai 15 menit karena memang ada pemateri lain dan itu waktunya cuma 1,5 jam misalnya begitu. Untuk session setengah jam, pemateri kita ada 3 misalnya, kan kita kebagian misalnya 10 sampai 15 menit misalnya begitu. Itu harus saya paparkan sedemikian rupa, dan ya walaupun saya sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa, tapi persiapan untuk mengimajinasi bahasa pesantrennya itu mentamsil ya sebuah teks, kemudian kita akan mencoba mengkontekstualisasikan, itu penting juga. Teks itu kemudian dipahamkan. Jadi tadi Mas Sofal itu bilang bahwa selain kita harus tahu, tapi kita harus paham. Setelah paham kita akan memahamkan. Nanti target kita adalah memahamkan atau mempengaruhi, itu yang paling penting. Nah, tradisi pesantren saya saat itu saya gunakan ayat Quran sebagai konstruksi dan penghilang mental block saya. Ini bisa dipraktekkan, gak ada masalah. Ini mau dibilang ijazah ya monggo, tapi sebetulnya Al-Quran juga nggak usah ijazah, nggak ada masalah. Saya sering sebelum keluar itu bernafas ya, nafas perut itu ya, menahan nafas, kemudian saya harus menghentakkan atau menghembuskan dengan perlahan-lahan, itu bagian dari itu, sambil saya membaca sebagian ayat Al-Quran yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Itu artinya tuh saya bakal, ini dalam konteks saya bakal menyampaikan beberapa hal kepada audien, fala tansa illa masyaallah, maka Allah tidak akan memberikan kelupaan terhadap saya jika Allah berkehendak. Kira-kira begitu. Sanuqri'uka fala tansa
illa masyaallah. Itu sebelum keluar rumah, nanti bisa dipraktekkan silakan kalau memang perlu gitu. Jadi sebelum keluar rumah kita mau itu kita menghela nafas, kemudian kita baca 7 kali. Ya sing cepet, jangan terlalu lama, nanti keburu kita nggak kuat nafasnya. Jadi misalnya begini ya, sanukriuka falatangsa illa masyaallah, sanukri falat 7 kali itu udah bisa kita kalau nggak kuat ya karena kita ngos-ngosan 5 kali nggak ada masalah, kira-kira begitu. Tapi dengan tanpa nafas ya, bi ghairi nafsin, dengan tanpa nafas, kemudian kita hembuskan perlahan-lahan, itu bisa membuat kita ini kita ini bisa tenang. Saya pribadi itu merasa itu. Kemudian apakah ini menjadi opener atau enggak di sampean, ini penting juga. Tapi biasanya banyak orang yang membacakan ini tapi nggak tahu sebetulnya apa. Ini sebetulnya doa yang dilakukan Nabi siapa itu ya, yang bisu itu, terus kemudian membaca doa ini kemudian bisunya hilang. Daud apa siapa itu? Nabi Daud apa siapa itu? Saya lupa, nanti saya cari Nabi Daud riwayatnya begitu. Itu kata-kata atau doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di wahlul uqdatam min lisani itu kan Rabbishrah li sodri, lapangkanlah dada saya, itu maksudnya ilmu pengetahuan. Dada itu sumber dari ilmu pengetahuan. Kalau detail lagi sebetulnya saya bisa menjelaskan tentang makna dada itu, hati itu ada 7. Ada kolbun, ada fu'at, warna nanti saya bisa jelaskan itu. Itu bisa di kajian tasawuf atau apa itu. Tapi ini sebetulnya dada Rabbishrah li sodri, perlebarkan dada saya. Kemudian wayasir li amri, dan permudahkan urusan dalam ini saya, presentasi saya. Nah ini yang terakhir, yang ketiga ini, wahlul uqdatam min lisani. Ini sangat teknis sekali, wahlul uqdatam min lisani. Dan lepaskan uqdatan, belenggu min lisani, dari ucapanku, belibete, ngeblenge, kira-kira begitu. Merasa terintervensi oleh audien itu, insya Allah kalau kita betul-betul yakin betul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan saya bisa mudah-mudahan bisa paham, dan apa yang saya ucapkan ada paham, apa yang saya ucapkan paham, dan saya mudah-mudahan bisa memahamkan apa yang saya ucapkan. Ini yang paling penting. Jadi biasanya membaca Rabbishrah li sodri sebagai opener itu tidak meresapi ya. Nah, waktu saya uqdatam min lisan, karena saya tahu uqdatam min lisan itu artinya apa, saya bisa belenggu di dalam lisan saya uculi, bahasanya lepaskan, kira-kira begitu. Ini yang itu menjadi trik ala pesantren lah, kira-kira begitu. Tapi kalau ada modernnya banyak sekali tentang bagaimana mencoba itu tadi, sekalian juga mencoba untuk membangun kepercayaan diri. Nanti ada session selanjutnya, yaitu di speech phobia, ada salah satunya ada membuang mental block itu. Nanti bisa kita bisa perlahan-lahan, tapi intinya memang itu salah satunya. Nah itu silakan, banyak trik atau kemampuan melatih kita untuk dalam rangka itu. Nah itu salah satu pengalaman saya untuk kemudian berbicara di depan umum itu. Secara spiritual itu begitu, saya membaca sanukriuka falatangsa illa masyaallah sebelum keluar rumah. Saat waktu itu entah itu mau jadi opener ya, alhamdulillahirabbil alamin, terus kemudian wassalatu wassalamu bla bla bla, rabbishrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau enggak, atau itu bagian dari spiritualitas kita. Kadangkala sebelum presentasi kita harus ke WC dulu untuk meyakinkan
bahwa kita bisa nanti kita belajar tentang bagaimana membangun pikiran positif dalam rangka untuk tidak speech phobia. Itu ada nanti selanjutnya ya. Gitu ya dari saya untuk masukannya. Nggih, Pak. Kontingnya mana ini kontingnya? Baik, Pak.